warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sinau Bareng Den Bagus Seyani. Nah, apa kabar anak-anakku semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tetap semangat di dalam mengikuti proses pembelajaran, sekalipun kita lakukan dengan pembelajaran jarak jauh atau online. Anak-anak, sebelum kita belajar, terlebih dahulu marilah kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada saat ini bermanfaat bagi kehidupan kita semua, bisa kita pahami dengan benar, bisa kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, baiklah anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai, kita perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama Bapak adalah Handayani Sarjana Pendidikan Islam dengan nomor induk pegawai 1984 1121 2019 03 1003 dengan unit kerja Madrasah Aliyah Negeri 11 Jakarta dengan alamat Jatirejo RT 14 RW 04 Sempu Andong Boyolali dengan nomor HP 085 728 388 790. Nah, anak-anak, untuk mata pelajaran kita kali ini adalah Akidah Akhlak untuk kelas 10 di semester 1 dengan kompetensi dasar 3.3, yaitu menganalisis hakikat syarat-syarat dan kedudukan taubat sebagai pondasi perjalanan rohani. Adapun indikatornya ada 3 poin. Yang pertama yaitu menguraikan pengertian taubat. Poin yang kedua, menelaah hakikat taubat. Dan yang ketiga adalah memerinci syarat-syarat taubat. Anak-anak, kita langsung ke materi ya. Materi kita di bab 3 yaitu ayo bertaubat. Adapun kali ini yang akan kita bahas ada 3 poin. Yang pertama adalah pengertian taubat. Poin yang kedua, hakikat taubat, dan poin yang ketiga adalah syarat-syarat taubat. Yang pertama, pengertian taubat. Secara bahasa, taubat berasal dari bahasa Arab, yaitu kata tawaba yang bermakna kembali. Dia bertaubat artinya dia kembali dari dosanya atau berpaling dan menarik diri dari dosa. Taubat adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melepaskan hati dari belenggu yang membuatnya terus-menerus melakukan dosa, lalu melaksanakan semua hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara syar'i, taubat adalah meninggalkan dosa karena takut kepada Allah, menganggapnya buruk, menyesali perbuatan maksiatnya, bertekad kuat untuk tidak mengulanginya dan memperbaiki apa yang mungkin bisa diperbaiki kembali dari amalnya. Yang kedua, hakikat taubat. Hakikat taubat yaitu perasaan hati yang menyesali perbuatan maksiat yang sudah terjadi, lalu mengarahkan hati kepada Allah pada sisa usianya, serta menahan diri dari perbuatan dosa. Melakukan amal soleh dan meninggalkan larangan adalah wujud nyata dari taubat. Mengucapkan istighfar merupakan wujud perbuatan awal dari bertaubat. Astaghfirullahaladzim. Taubat mencakup penyerahan diri seorang hamba kepada Rohnya,
atau inabah, kembali kepada Allah dan konsisten menjalankan ketaatan kepada Allah. Sekedar meninggalkan perbuatan dosa, namun tidak melaksanakan amalan yang dicintai Allah SWT, itu belum dianggap sebagai bertaubat. Seorang dianggap bertaubat jika ia kembali kepada Allah SWT dan melepaskan diri dari belenggu yang membuatnya terus-menerus melakukan dosa. Tanamkan makna taubat dalam hati sebelum diucapkan secara lisan. Senantiasa mengingat apa yang disebutkan Allah SWT berupa keterangan terperinci tentang surga yang dijanjikan bagi orang-orang yang taat dan mengingat siksa neraka yang diancamkan bagi pendosa. Berusaha terus melakukan itu agar rasa takut dan optimisme kepada Allah semakin menguat dalam hati. Dengan demikian, ia senantiasa berdoa kepada Allah dengan penuh harap dan cemas agar Allah SWT berkenan menerima taubatnya, menghapuskan dosa dan kesalahannya. Yang ketiga adalah syarat-syarat taubat. Adapun syarat taubat yang pertama adalah dia harus beragama Islam. Karena orang yang kafir tidak diampuni dosanya sebelum dia masuk Islam. Yang kedua, menyesali perbuatan dosanya. Yang ketiga, menyadari kesalahan atau mengakui dosanya. Yang keempat, ikhlas melakukannya, bukan untuk tujuan riya atau kepentingan dunia. Adapun yang kelima, yaitu memohon ampun kepada Allah dengan memperbanyak membaca istighfar. Astaghfirullahaladzim. Poin yang keenam adalah berjanji tidak akan mengulangi. Rasulullah SAW pernah bersabda, Al-mustaghfiru bil lisanil musirru ala dzunubi kal mustahzi'i bi rabbi. Yang artinya, orang-orang yang mohon ampun dengan lisan, sedangkan ia terus-menerus melakukan perbuatan dosa, hal itu bagaikan memperolok-olok Tuhannya. Selanjutnya, poin ketujuh, menutupi kesalahan dengan perbuatan yang terpuji atau melakukan amal soleh. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi yang berbunyi, Ittaqillaha haitsumma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanatan tamhuha. Yang artinya, bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada dan ikutilah perbuatan jelek dengan perbuatan baik. Karena perbuatan baik akan menghapus perbuatan jelek. Hadis diriwayatkan oleh Tirmizi. Poin yang kedelapan, masa taubat sebelum nafas sampai tenggorokan dan sebelum matahari terbit dari sebelah barat. Poin yang kesembilan, yaitu memperbanyak istighfar sebagaimana Rasulullah tiap hari bertaubat dengan membaca istighfar 100 kali dan rajin sholat taubat. Adapun poin yang ke-10, jika perbuatan dosanya itu ada hubungannya dengan orang lain, maka di samping syarat tersebut di atas, ditambah syarat satu lagi, yaitu harus ada pernyataan bebas dari hak kawan yang dirugikan. Jika berupa harta, maka orang tersebut harus mengembalikan hartanya. Jika itu berupa tuduhan, ghibah, fitnah, atau mencaci, dan lain-lain, maka dia harus meminta maaf. Adapun Syekh Abdul Qadir Al-Jailaini mengatakan syarat taubat intinya ada 3, yaitu menyesali, meninggalkan kesalahan, dan berjanji tidak akan mengulangi. Nah, anak-anak, setelah pembahasan tersebut di atas, dapat Bapak simpulkan bahwa taubat adalah perbuatan terpuji yang sangat dianjurkan oleh agama.
Taubat menjadi sarana memohon ampun kepada Allah dan sebagai media untuk kembali kepada Allah. Taubat dapat dilakukan kapan saja, tidak hanya karena melakukan dosa, tetapi harus dilakukan sekalipun tidak memiliki dosa. Setiap orang pasti melakukan perbuatan dosa selama hidupnya. Tidak ada manusia yang sempurna. Karenanya, taubat satu-satunya jalan untuk terus memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang tahu pasti kapan dan sudahkah taubat seseorang itu diterima. Akan tetapi, kita sebagai hamba Allah sudah sepatutnya terus berusaha dan bertawakal kepada Allah, karena sesungguhnya Allah menyukai hambanya yang senantiasa bertaubat. Terima kasih sudah sinau bareng dengan Den Bagus Seyani. Alhamdulillahirrabbilalamin, telah selesai pembelajaran kita hari ini. Semoga kita semua dapat mengambil manfaat apa yang kita pelajari hari ini. Dan semoga Allah melindungi kita semua dari musibah seperti yang kita hadapi sekarang ini. Adapun usaha dan ikhtiar anak-anak harus selalu kita jalankan dengan menjaga kesehatan dan selalu menggunakan masker jika keluar rumah, dan selalu mencuci tangan. Dan jika tidak ada kepentingan yang mendesak, sebaiknya anak-anak tetap di rumah saja dan gunakan waktu sebaik mungkin untuk belajar, sehingga anak-anak dapat terhindar dari bahaya di masa pandemi ini. Baiklah, Bapak tutup pelajaran kali ini. Kita bertemu di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.